Ya, puji Tuhan. Selamat malam. Di sini ada Koko Kaleb, Koko Eno nih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita saat malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk harimu yang kau beri buat kami, untuk anugerahmu yang terus kami boleh nikmati. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar kami boleh terus meresponi karunia-Mu yang kau sudah berikan buat kami, untuk kami boleh lakukan Tuhan apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni kami. Saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami memohon pimpinan-Mu dalam ibadah Zoom kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan saja yang pimpin kami. Biar apa yang kami dengar saat malam hari ini, apa yang kami baca saat malam hari ini, itu boleh kami mengerti dalam kehidupan kami, hingga boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami serahkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya urapan-Mu, hikmat-Mu terus menyertai hamba-Mu. Teman-teman kami juga, baik yang saat ini mengikuti, baik yang nanti melihat rekaman, mendengarkan rekaman, Kau berkati kami semua. Biar itu tidak sia-sia Tuhan, tapi boleh mendatangkan berkat yang besar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan Efesus 3 ayat 8 sampai 13. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan indah Tuhan beri pada kita kembali dalami firman Tuhan. Kita melanjutkan bahasan minggu lalu. Kita sudah sampai ayat 10 dari Efesus pasal 3. Minggu lalu kita sudah bahas ayat 8, 9, 10. Malam ini 11, 12, 13. Di mana kita sudah belajar Efesus pasal 3 ayat 2 sampai 13 itu seperti preparasi atau persiapan menuju ayat 14 di mana Paulus mulai menuliskan doa syafaatnya. Jadi sekali lagi, sebelum Paulus menuliskan doanya di ayat 14 sampai 19, Paulus terdorong, Paulus merasa perlu untuk
ngingetin jemaat Efesus tentang ikatan di antara mereka. Antara Paulus sebagai rasul bagi bangsa bukan Yahudi dengan jemaat Efesus hasil pelayanan Paulus. Kita sudah lihat ayat 10 itu bicara tentang hikmat Allah yang sangat beragam. Keindahannya jauh melampaui keindahan deretan bunga seperti yang saya gunakan sebagai ilustrasi di presentasi ini. Keindahan hikmat Allah di dalam Kristus itu jauh melampaui indahnya deretan bunga tulip ketika berkembang. Indahnya hikmat Allah ini di ayat 10 kita belajar itu dipertontonkan kepada pemegang kekuasaan di angkasa. Lewat apa? Displaynya atau alat untuk mempertontonkan hikmat Allah. Alat ini adalah gereja. Maksud Allah ialah supaya sekarang melalui jemaat, gereja, persekutuan saudara seiman, persekutuan atau kesatuan tubuh Kristus, supaya sekarang melalui lewat gereja, semua yang memegang kekuasaan di angkasa mengetahui, menyaksikan, menonton kebijaksanaan Allah dalam segala macam bentuknya itu. Bentuk yang beragam, macam-macam warna, macam-macam keajaiban, tapi begitu harmonis. Itu yang dipertontonkan oleh gereja kepada pemegang kekuasaan di angkasa. Itu di ayat 10. Maksud Allah, kirim Kristus tergantung di Kalvari. Maksud Allah, kirim Kristus melahirkan gereja adalah supaya lewat gereja ini, para penguasa di udara, baik atau buruk itu kagum melihat gereja yang merupakan display atau bukti dari betapa berhikmatnya, betapa bijaknya, betapa jeniusnya Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Nah, maksud Allah ini itu di ayat 11 dikatakan sebagai maksud abadi. Maksud abadi. Sambil kita lihat ayat 11, sesuai dengan maksud abadi. Jadi, maksud di ayat 10, itu maksud abadi. Dalam artian, kita bisa pahami bahwa rancangan, tujuan, maksud Allah tadi itu sudah ada di dalam kekekalan. Rancangan Allah tersebut bahwa gereja menjadi display dari bijaknya Dia itu sudah ada di dalam kekekalan. Dengan kata lain, maksud Allah ini bukan kemudian muncul setelah Allah melihat, wah, di dalam gereja ada orang-orang yang berbakat nih.
Di dalam gereja ada orang-orang yang akan bekerja keras buat kepentingan surga nih. Bukan seperti itu. Bahkan sebelum gereja lahir, sudah ada dalam pemikiran Allah maksud abadi tersebut bahwa lewat gereja, para pemegang kekuasaan di angkasa itu kagum akan display dari hikmat Allah. Jadi kita awali dengan maksud abadi. Kemudian masih di ayat 11 yang telah dilaksanakannya melalui atau dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Keputusan di pihak Allah, maksud Allah sudah ada dalam kekekalan, tetapi baru mulai diwujudkan, pikiran Allah tersebut baru mulai diwujudkan ketika Yesus hadir di kandang Bethlehem, dan puncaknya tentu ketika ia mati di Kalvari dan bangkit pada hari yang ketiga. Rancangan yang sebelumnya tersembunyi itu, yang merupakan misteri atau rahasia tersebut, disembunyikan dari generasi ke generasi selama berabad-abad, menjadi nyata ketika Yesus tergantung sebagai makhluk terkutuk di atas Kalvari. Ketika itu, rancangan mulai digenapi. Rancangan maksud Allah di ayat 10 mulai digenapi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Kristus rancangan itu digenapi. Jadi dapat kita yakini sejak lahir gereja, maka di detik itu para pemegang kekuasaan di angkasa sudah melihat bukti kemahakuasaan, kemahakasian, dan bukti bijaknya Allah di gereja. Meski kita tahu bersama gereja masih penuh dengan cacat celah dalam proses menuju kesempurnaan. Belum sempurna gereja, tapi para penguasa di udara sudah bisa melihat ketika misteri atau rahasia tersebut tersingkap di Kalvari. Tujuan itu, maksud itu sudah mulai digenapi sejak Kalvari. Telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus. Tujuan ini tentu akan mencapai puncaknya ketika Yesus datang kembali menjemput gereja yang sudah Allah sempurnakan. Saat itu tentu gereja menjadi display yang sempurna, jauh lebih sempurna dari TV yang paling canggih yang kita bisa dapati di saat itu. Sekarang kita sudah terkagum dengan TV-TV yang dengan warnanya begitu mengagumkan. Saat Yesus datang, tentu teknologi TV itu akan jauh lebih canggih, tapi nggak bisa melampaui kecanggihan, kesempurnaan gereja sebagai display dari bijaknya, dari jeniusnya Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita pun diyakinkan lewat bagian ini. Awalnya dalam kekekalan, Allah punya maksud. Lahirkan gereja, gereja menjadi bukti kejeniusan Allah. Di Kalvari, apa yang dipikiran Allah itu dimulai. Dimulainya ini memberi kita keyakinan bahwa ia akan menyelesaikan apa yang ada di pikirannya dari kekekalan. Nggak ada kuasa manapun yang dapat menggagalkan
selesainya maksud Allah di Efesus 3 ayat 10. Puji Tuhan. Kuasa manapun nggak punya kemampuan untuk menggagalkan. Dan kita pun yakin Allah nggak mungkin kemudian merubah rancangannya. Oh, ternyata gereja nggak bisa nih jadi display yang sempurna. Gua ganti kirim lagi juru selamat. Gambaran seperti itu ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah seperti itu. Allah bukan seperti manusia yang mudah merubah janji. Yang dengan mudahnya menggagalkan planning. Enggak. Allah kita Allah yang tidak menyesali maksudnya. Ia akan menyelesaikannya. Di Kalvari, ia bisa memulai. Meski iblis tentu dengan berbagai cara berusaha menggagalkan rancangan tersebut. Karya Kalvari coba digagalkan dengan berbagai cara. Tetapi tetap jadi, tetap dimulai penggenapan rancangan Allah. Dan kita percaya, tidak ada kuasa manapun yang dapat menggagalkan Allah untuk menyelesaikan maksud abadinya tersebut. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 12. Kembali diingatkan, Paulus di ayat 14 mulai doa. Mulai menuliskan doa syafaatnya. Kita tahu bersama, surat Efesus Paulus tulis, dihantar, tentu belum ada email, belum ada WhatsApp, tentu surat hasil tulisan Paulus yang diyakini ditulis di penjara di kota Roma. Surat tersebut tentu dianterin oleh orang kepercayaannya sampai kepada jemaat Efesus, tentu pimpinannya. Nah, saat jemaat Efesus berkumpul, baru surat tersebut dibacakan oleh pimpinan. Jadi bukan di-copy, karena saat itu belum ada mesin fotokopi. Nggak bisa di-print, karena belum ada printer. Jadi setelah diantar sampai ke gereja Efesus, nah saat jemaat Efesus berkumpul, kemungkinan besar di hari Minggu, surat Paulus itu dibacakan. Nah, tentu saat pimpinan gereja bacakan surat ini, ada doa. Itu dimulai di ayat 14. Namun sebelum masuk ke doa syafaat Paulus bagi jemaat Efesus, kita masih dalam persiapan menuju doa tersebut saat pimpinan gereja membacakan doanya Paulus. Memasuki detik-detik, kita bisa katakan, doa syafaat Paulus dinaikkan. Paulus kembali mengajak jemaat ingat tentang jaminan akses masuk ke tahta kasih karunia Allah. Jadi udah makin dekat ke doa, Paulus ingetin, kalian punya akses masuk. Bukan hanya saya sebagai rasul, sebagai orang Yahudi, keturunan Abraham, oh enggak. Kalian juga punya akses masuk ke tahta kasih karunia Allah. Paulus mengulang, jadi ayat 12 ini ulangan dari penegasan dari pasal 2 ayat 18. Karena oleh Yesus Kristus, kita Yahudi, bukan Yahudi, kedua pihak dalam satu roh beroleh akses atau jalan masuk kepada Bapa. Jadi sekali lagi merupakan pengulangan. Tentu dengan penjelasan repeated, tetapi dengan nuansa yang sedikit berbeda. Puji Tuhan. Di Efesus 3 ayat 12 ini,
Paulus jelaskan bahwa oleh karena kesatuan jemaat Efesus yang mewakili, kita sudah belajar, kekristenan non-Yahudi sepanjang sejarah, termasuk kita di dalamnya, termasuk jemaat-jemaat PD Injil di dalamnya, kesatuan kita dengan Kristus itu memastikan bahwa meski kita bukan bangsa Israel, kita punya akses. Dan bukan hanya kita punya akses, bukan hanya pintu itu terbuka, tirai itu terbelah, bukan hanya itu. Tapi saat kita masuk dengan berani dan percaya diri. Itu yang Paulus jelaskan di ayat 12 dari Efesus 3 ini. Tentu kita lihat di sini kembali Paulus tonjolkan peran Kristus. Kristus adalah sentral. Kita bisa beroleh jalan masuk, kita bisa yakin, berani masuk ke istananya Allah, menghadap Allah di tahtanya. Itu karena kita berada di, seperti kemarin Eno nanya, di bola Kristus, di spare-nya Kristus. Karena kita menyatu dengan Kristus, kita berani dan percaya diri. Kita yang najis ini, kita yang penuh dengan dosa ini, kita yang masih banyak cacat celah ini, kok bisa ya masuk ke tahta Allah Maha Kudus yang bisa dengan sekejap membakar manusia di dalam dosanya. Kok bisa ya kita yang berdosa ini masuk ke tahta Allah Maha Kudus? Ya karena kita dilingkupi oleh bola Kristus. Kita berada di dalam Kristus. Kita menyatu dengan Kristus. Puji Tuhan. Begitu menyatunya kita dengan Kristus sehingga kita nggak takut bahwa kekudusan Allah akan membakar habis kita. Kita pun nggak ragu bahwa Ia akan mendengar keluhan kita, doa kita. Dia akan menanggapi kebanggaan kita pada salib. Dia akan menanggapi syukur kita atas maksud abadinya. Itu semua terjadi dalam Kristus. Puji Tuhan. Kembali kita lihat bagaimana Paulus nonjolin, ngebanggain sentralnya peran Kristus. Hanya di dalam kesatuan dengan Kristus, keberanian dan kepercayaan diri itu menjadi pengalaman setiap orang percaya ketika berdoa. Puji Tuhan. Saudara-saudari, ingatlah bahwa kita yang percaya penuh kepada Kristus sudah bersatu dengan Dia. Maka kita merasa bebas dan punya keberanian untuk berdoa kepada Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tak ada satupun pemegang kekuasaan di udara, di angkasa, yang bisa protes saat kita menghadap tahta kasih karunia Allah. Kenapa? Ya karena kita menyatu dengan Kristus. Kita seperti Kristus sendiri yang sedang menghadap Bapaknya. Nggak mungkin kan? Setan protes, setan keberatan. Yesus, ngapain kamu menghadap Bapa? Kamu nggak layak menghadap Bapa. Kan nggak mungkin seperti itu. Setan-setan, penguasa-penguasa di udara, si pendakwa itu. Kan nggak mungkin kan?
bilang kepada Yesus, Yesus, kamu nggak layak menghadap Bapa. Kamu nggak layak, Yesus. Kan nggak mungkin si pendakwa berkata seperti itu. Nah, kita yang berada dalam Kristus, kita pun sesungguhnya sekuat apapun intimidasi iblis, sekuat apapun intimidasi orang-orang yang dipakai iblis, kita tetap berani, kita tetap percaya diri. Karena apa tadi? Karena kita menyatu dengan Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita mau kembali kita diajak untuk fokus pada peran Kristus. Betapa sentralnya, vitalnya karya Kalvari yang Yesus telah kerjakan. Puji Tuhan. Di bagian lain, kata keberanian dan akses itu muncul masing-masing. Baru di ayat ini, dua kata ini digabungkan. Jadi bagian-bagian lain dalam perjanjian baru, kata keberanian dan akses itu sudah muncul. Dipakai dalam perjanjian baru. Namun uniknya di Efesus 3 ayat 12 ini, dua kata ini, keberanian dan akses itu digabung, bahkan diperkuat dengan kata confidence atau kepercayaan diri. Jadi kita kembali diingatkan nih, teman-teman terkasih, tentang usaha dari Paulus untuk meyakinkan jemaat Efesus. Kalian nggak boleh sampai takut-takut, malu menghadap Kristus. Karena apa? Ya karena pengaruh dari ajaran sesat dari para Judaizer, orang-orang Farisi yang menjadi Kristen palsu, kemudian ngajarin kalian jemaat bukan Yahudi, sebelum kalian ngikuti sunat Abraham, kalian belum pantas banget, belum sepenuhnya pantas untuk masuk ke hadirat Allah. Itu seperti itu, kurang lebih gambaran dari ajaran palsu. Yang membuat nggak sedikit jemaat bukan Yahudi jadi ragu. Tentu Paulus marah, kecewa Paulus jika ada jemaat bukan Yahudi jadi ragu oleh karena pengajaran tersebut. Marah Paulus. Karena itu di ayat ini Paulus tegasin banget. Kalian bukan hanya punya akses, bukan hanya harus berani, kalian percaya diri. Kita berani karena kita yakin kekudusan Allah nggak mungkin membakar kita. Karena kita di bolanya Kristus. Kita pun nggak malu-malu. Kita percaya diri Allah akan dengar kita. Karena apa? Karena kita di dalam Kristus. Puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Allah yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selanjutnya kita lihat dalam bahasa Greka atau Yunani, kata keberanian itu terkait dengan freedom of speech atau kebebasan berpendapat. Yang kemudian oleh perjanjian baru digunakan untuk menunjuk pada keberanian dalam memberitakan Injil Kristus. Namun dalam konteks Efesus 3 ayat 12, boldness atau keberanian di sini lebih menunjuk kepada kepercayaan atau confidence yang disertai dengan kebahagiaan atau sukacita. Bisa masuk ke hadirat Allah. Sukacita dan kebanggaan yang banyak kali hilang di hidup kita. Apalagi kita yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen,
bisa hilang kebanggaan tersebut, bisa hilang sukacita tersebut, atau saat kita jatuh dalam dosa, bisa hilang sukacita tersebut, kebanggaan tersebut, keberanian tersebut. Kita bisa bandingkan dengan doanya Raja Daud ketika ia berdosa. Bangkitkanlah kembali pada kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ya, ada banyak kali kita udah hilang semangat, hilang gairah, hilang kebanggaan, hilang banyak hal. Padahal karena Kristus kita seharusnya tadi ya, selain berani, percaya diri, tapi tentu juga dalam kepercayaan diri tersebut ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kebanggaan. Karena itu bersama dengan Daud, mari kita terus dengan segala kerendahan hati meminta Allah Roh Kudus bangkitkan sukacita, jaga kebanggaan itu. Sehingga doa itu menjadi sebuah kebanggaan, sebuah sukacita, sesuatu yang membanggakan. Puji Tuhan. Tadi ya, kita kembali diingatkan mungkin karena dosa, karena kita jatuh dalam dosa, ada dosa-dosa yang nggak bisa dilepaskan, jadi harusnya ada sukacita, ada confidence, jadi malu, jadi hambar doa kita, jadi kering, jadi kosong doa-doa kita. Kita mau bereskan. Minta ampun, minta kelepasan dosa. Jika ternyata sudah berusaha lepas, nggak lepas-lepas, minta pertolongan konselor, minta pertolongan gembala, minta pertolongan saudara seiman yang bisa kita percaya, atau mungkin karena roh agamawi, karena kita terlalu sering berdoa, sehingga kita nggak menghargai lagi Kalvari. Kita merasa diri kita yang layak, diri kita yang pantas. Bukan karena kita diselimuti oleh Kristus, tetapi karena diri kita. Karena sudah terbiasa kita dirasuki oleh roh agamawi, sehingga udah nggak ada lagi tuh sukacita keselamatan. Kita juga perlu berdoa, minta Allah Roh Kudus. Ingatkan kita bahwa kita ini makhluk berdosa yang bisa masuk ke tahta kasih karunia hanya karena kesatuan kita dengan Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke ayat terakhir kita. Puji Tuhan. Ayat ini berisi kata-kata terakhir sebelum ia masuk ke doa syafaatnya. Puji Tuhan. Ayat ini menyimpulkan paragraf yang Paulus mulai di ayat 2. Jadi ayat 2 sampai 13 itu satu paragraf, dalam bahasa aslinya satu paragraf. Ayat 2 sampai 13 itu satu paragraf. Nah, ayat 2 sampai 12 disimpulkan oleh ayat 13. Di ayat 2 sampai 12 sudah kita lihat bahwa paragraf ini berisi pertama tentang tujuan atau maksud abadi Allah. Kemudian kedua tentang tempat atau posisi bangsa bukan Yahudi dalam maksud abadi ini. Ketiga tentang peran atau fungsi Paulus di dalam penggenapan maksud abadi Allah tersebut. Nah, setelah Paulus beritahu
setidaknya 3 hal ini yang tercatat di ayat 2-12 Efesus 3, maka selanjutnya di ayat 13 setelah diberitahu tentang hal-hal ini, harapan Paulus di ayat 13, harapan Paulus bagi jemaat Efesus, bagi pembaca suratnya adalah agar jemaat tidak menjadi tawar hati ketika mendengar bahwa Paulus dipenjara, Paulus disiksa. Di bagian lain, elsewhere, Paulus menjelaskan bahwa penderitaannya merupakan sebuah kesatuan. Penderitaan yang ia alami termasuk di dalamnya penjara, itu integral, satu kesatuan dengan pelayanan kerasulannya, terikat dengan pemberitaan Injil yang ia lakukan. Nggak bisa dipisahkan. Sengsara yang ia alami nggak bisa dipisahkan dari pemberitaan Injil sejati. Kita sudah pernah bahas minggu lalu atau seingat saya 2 minggu lalu, kita sudah pernah bahas bahwa mudah bagi Paulus untuk terhindar dari aniaya. Gimana caranya? Gampang, tinggal menambahkan sunat ke dalam Injil. Gampang, dengan menambahkan Taurat ke dalam Injil. Tetap Injil kok, tetap Injil namanya. Tinggal nambahin sunat. Maka aman Paulus. Dalam logika manusiawi, Paulus akan berkesimpulan, Injil akan lebih mudah tersebar karena akan sedikit aniaya, karena akan sedikit hambatan. Saat Injil dimodifikasi, Injil akan lebih mudah tersebar karena minimal hambatannya. Ia pun akan menerima sedikit atau bahkan nihil aniaya. Tapi Paulus tahu merubah Injil sama dengan lari dari panggilan. Nggak mungkin dia lakukan. Paulus tampaknya sangat paham sesuatu yang nggak membuatnya terkejut saat aniaya datang. Paulus paham banget beritain Injil sejati, ya pasti munculkan penolakan, berbagai bentuk penolakan. Paulus tentu bahkan saya bisa katakan akan heran dia saat ia beritakan Injil seperti yang dia terima dari Yesus, nggak ada aniaya, dia pasti akan heran. Kok bisa ya saya beritakan Injil sejati, kok nggak ada penolakan ya? Kok nggak ada aniaya? Kok nggak ada penjara ya? Paulus akan heran malah. Karena ya, tahu bersama, udah dibilangin sejak awal. Tetapi firman Tuhan kepada Paulus, pergilah sebab kepada Ananias. Pergilah sebab orang ini, Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri Allah, Kristus, akan menunjukkan kepada Paulus betapa banyak penderitaan yang harus Paulus tanggung oleh karena namaku. Jadi Paulus udah siap, udah ngerti banget. Beritain Injil sejati, tolak pengaruh sunat dan Taurat, pasti aniaya ia alami. Udah nggak bisa enggak. Itu termasuk dalam divine plan-nya Allah. Rancangan ilahi ya seperti itu. Paulus udah paham banget. Tetapi kan tentu kita mau lihat dari sisi jemaat Efesus. Bagi jemaat Efesus tentu mengkhawatirkan.
Saat mereka mendengar Paulus dipenjarakan, khawatir mereka. Mereka masih butuh Paulus untuk datang, bukan hanya nulis surat, untuk datang, untuk berkhotbah, untuk mengajar di gereja Efesus, untuk interaksi dengan jemaat Efesus, nguatin jemaat Efesus. Jemaat Efesus masih butuh kehadiran Paulus secara tatap muka. Untuk khawatir jemaat Efesus. Karena itulah ada ayat 13 merespons kekhawatiran jemaat Efesus. Paulus bilang, kita bisa lihat di ayat 13 ini, kamu jangan tawar hati, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Kesesakanku itu adalah kemuliaan. Kita lihat dalam Alkitab mudah dibaca. Jadi aku minta kepadamu agar kamu tidak putus asa karena berbagai penderitaan yang aku alami. Penderitaanku ini adalah untuk kepentinganmu, adalah kemuliaan bagimu. Paulus menegaskan di sini bahwa kesesakan yang ia alami nggak bisa dipisahkan dari kemuliaan bagi bangsa atau jemaat bukan Yahudi. Kurang lebih kalau kita mau urutkan seperti ini. Paulus ingin tegaskan bahwa aniaya yang ia alami itu kan nggak bisa dipisahkan alias integral menyatu dengan Injil sejati. Nah, Injil sejati ini nggak bisa dipisahkan dengan kesatuan jemaat dengan Kristus. Paulus tahu saat ia ingin hindari aniaya dan modif Injil sejati, maka jemaat yang dengar nggak bisa menyatu dengan Kristus. Kristus yang adalah kemuliaan bagi gereja. Kita bisa kira-kira lebih lagi pahami maksud Paulus. Saat ia berkata, kesesakanku adalah kemuliaan. Sekali lagi ini berpusat pada Kristus. Karena Paulus paham, saat ia mengalami kesesakan, itu berarti ia sesak karena Injil ia bisa beritakan. Injil ia bisa beritakan, ada jemaat yang dengar, maka jemaat yang terima Injil sejati itu menyatu dengan Kristus, menerima kemuliaan Allah di dalam Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat satu ayat lagi. Aku rela menderita demi keselamatan dan kemuliaan kekal di dalam Kristus Yesus bagi mereka, bagi kamu, bagi kalian jemaat Efesus. Kalau kita mau pinjam ayat ini, bawa ke konteks Efesus 3 ayat 13. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dapat kita lihat, jika kita hubungkan dengan ayat 12 dari Efesus 3, aniaya, Injil sejati, kesatuan dengan Kristus, itulah yang menghasilkan keberanian dan confidence yang penuh sukacita hadap hadirat Allah. Untuk menikmati kemuliaan Allah. Jadi tentu kita bisa sama-sama koreksi diri, refleksi diri. Kita sebagai pelayan, setidaknya bagi anak-anak kita di rumah, kita udah belum share Injil sejati? Bagikan, beritakan Injil sejati. Karena hanya Injil sejatilah yang bisa mendatangkan kemuliaan Allah atas hidup jemaat-jemaat, orang-orang, anak-anak yang kita layani. Tanpa Injil sejati, nggak ada kemuliaan Kristus dalam hidup mereka.
Namun kita tahu di sisi lain, Injil sejati pasti menimbulkan penolakan. Saat kita melayani, share Injil sejati, mau nggak mau menghasilkan penolakan. Dan kita harus siap. Kalau sungguh ingin anak-anak kita, jemaat-jemaat, orang-orang yang kita layani, menikmati kemuliaan Allah, ya kita harus tanggung resiko. Itulah pelayanan. Saat kita terus cari aman, ya mereka nggak bisa nikmati kemuliaan Allah. Nggak mungkin. Udah polanya seperti itu. Paulus sadar banget. Aniaya yang ia alami, kesesakannya, itu menghasilkan kemuliaan Allah dalam hidup jemaat. Saat ia cari aman, jemaat jadi Kristen, bisa jadi Kristen, karena tetap bungkusannya Injil, tetapi mereka nggak menikmati kemuliaan Allah. Hanya berKTP Kristen, hanya beragama Kristen, tetapi mereka tidak menyatu dengan Kristus, mereka tidak menerima akses kehadirat Allah, mereka tidak terima keberanian, mereka tidak terima confidence. Nggak heran, anak-anak kita Kristen, tetapi nggak pernah berdoa. Anak-anak kita Kristen, tetapi nggak punya gairah beribadah. Nggak punya kesukaan melayani. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai pelayan, cari aman. Hindari aniaya, hindari penolakan. Kiranya pembelajaran kita di malam hari ini ingatkan kita untuk berani ambil resiko, beritakan Injil sejati, karena dalam Injil sejatilah kita sungguh menjadi pelayan yang sejati dari Yesus Kristus. Kiranya pembelajaran kita akan terus memberkati kita, memperlengkapi kita, karena pasti kita akan hadapi aniaya. Mari kita diingatkan kembali, saya pun diingatkan kembali untuk berdoa kepada Allah seperti jemaat mula-mula berdoa kepada Allah supaya Allah beri keberanian di hati kita untuk beritakan Injil sejati. Kiranya hari ke hari dalam doa-doa pribadi kita, doa-doa bersama kita, kita minta kepada Allah untuk berikan keberanian memberitakan Injil sejati. Karena pasti akan ada tantangan, pasti akan ada penolakan, bahkan aniaya secara mental itu akan kita atau bisa kita hadapi. Mungkin banget kita hadapi. Yang jelas penolakan udah pasti. Bentuknya apa itu bervariasi. Kita yang hidup di zaman atau era posmo, tentu penolakan bentuknya berbeda. Tapi pasti ada penolakan. Kita yang memberitakan bahwa di luar Kristus hanya ada neraka, pasti akan dianggap kurang etis, kurang bermoral menurut kacamata semangat posmo yang menegas, yang mendewakan manusia, yang mendewakan moral, yang mendewakan etika kesopanan. Kita dianggap sebagai orang-orang yang kurang beretika, nggak sopan. Saat berkata hanya dalam Yesus ada hidup kekal. Di luar Kristus neraka. Itu kan nggak beretika bagi anak-anak Gen Z, anak-anak generasi Alpha yang terpengaruh oleh semangat posmo. Kita dianggap sebagai orang yang kurang beretika, kurang sopan, kurang bermoral. Tetapi saat kita merubah Injil sejati bahwa keselamatan hanya dalam Kristus, sehingga melahirkan contohnya Kristen progresif, ya akibatnya akan kita lihat di jemaat, di anak-anak kita. Mereka nggak terima kemuliaan. Karena kita ngubah Injil sejati menjadi Injil progresif.
Itu contoh sederhana. Terlalu banyak tawaran-tawaran untuk merubah Injil yang sejati, untuk memodif Injil yang sejati. Kita mau bersama sebagai tubuh Kristus saling menguatkan, saling mendoakan. Supaya setiap orang yang Tuhan beri kepada kita untuk layani, mereka bisa menerima kemuliaan Allah. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus, saya serahkan kembali kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Pembelajaran kita malam hari ini biar kita boleh diberi dan kita boleh menerima keberanian ilahi ya, untuk kita boleh memberitakan kebenaran Injil sejati. Mungkin di sini ada Caca dan anak-anaknya, ada yang mau bertanya, boleh. Hai, ada nggak Eno mau ditanyain? Banyak. Wah, banyak. Serem nih kalau banyak. Saya di Losari, kenapa Paulus bisa ditangkap? Kenapa Paulus di penjara? Siapa yang penjara? Tolong Kalau tanyakan banyak ke mah kami berarti aja ya, itu Maya. harus privat, privat. Harus privat kata Papa Mi. Privat sama Berarti nanti muridnya Papa Mi namanya Mama ini. jangan privat sama Mama ini, takutnya Eno jadi keder. Nanti hari Jumat, Eno pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab ya, No. Dia lagi ke atas panggil Koko. Aduh. Oh iya, tunggu. Nanti kita tanyakan Koko nih. Dia Wah. nggak dengar, Koko di atas, dia Eno yang dengar. Ampun deh. Oh gitu. Oke lah. Banyak Kalau banget. gitu kita cucup ya, Cak. Ya. Bes kita saat malam hari ini Caca bisa pimpin doa, Cak. Jangan dong Mama ini. Nggak apa-apa lagi. Ya udah kita berdoa. Ya itu, Eno mau berdoa nggak? Ya berdoa, ayo. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin pembelajaran kami, biar saat malam hari ini Tuhan, apa yang kami dengar, kami baca, kami boleh mengerti. Terlebih saat ini Tuhan Yesus, ada anak kami Heno yang masih kecil Tuhan, tapi kami percaya hikmat-Mu boleh Engkau berikan buat siapapun, baik dari anak sekecil apapun, orang dewasa, sebesar apapun usianya Tuhan, Engkau tetap berikan kami hikmat, apalagi untuk kami boleh membuka diri kami, Tuhan, membuka hati kami untuk kami boleh mau dibentuk, mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong berikan kami terus kepekaan, berikan kami terus keberanian untuk kami boleh menerima Tuhan Yesus, keberanian mengabarkan Tuhan Yesus Injil-Mu yang sejati kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang teman-teman pelayanan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur saat malam hari yang indah ini dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.